Saya tahu, sekenceng-kencengnya SSD nggak lebih kenceng dari komentar first kalian di video YouTube yang baru tayang. Tapi ada yang lebih kenceng dari komentar first kalian, yaitu SSD NVMe. Bukan cuma sekedar SSD, karena SSD ini punya speed 6-7 kali lipat lebih kenceng dari SSD SATA pada umumnya. SSD SATA aja 4-5 kali lebih kenceng dari hard disk konvensional. Jadi SSD NVMe ini lebih kenceng berapa kali lipat ya dari hard disk konvensional? Daripada pusing mikirin lebih kenceng mana, ya udah langsung aja kita bahas SSD NVMe dari Team Group ini. Tapi intro dulu. Kalian baru selesai merakit PC dan bingung mau beli licensing Microsoft Windows di mana? Mungkin Yutuki.com solusinya. Yutuki.com adalah sebuah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Microsoft Windows dengan harga hanya $10 doang. Di Yutuki.com, kalian bisa mendapatkan serial key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $33 dengan memasukkan kode diskon KUD39 untuk mendapatkan potongan harga sebesar $39 serta Microsoft Office 2016 Pro dengan harga hanya $23. Lalu ada serial key Microsoft Windows 10 Home dengan harga hanya $10 dan Microsoft Windows 10 Pro Global dengan harga hanya $11. Dan pastikan kalian gunakan kode diskon KUD28 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 28%. Gokil, ini gede banget diskonnya. Semua linknya ada di deskripsi dan pastikan kalian ngecek ya, karena memang ini diskonnya sangat besar sekali, bre. Kali ini saya akan review salah satu SSD dari Team Group yang udah lama banget saya pakai di PC pribadi saya, bre. Ini dia TeForce Cardea 2 TUF Gaming Alliance. Sebelumnya saya pernah review juga TeForce Cardea Zero Z330 SSD punya Team Group juga, yang punya performa bagus di harganya. Dan pastinya akan kita compare juga head to head dengan Cardea 2 seri TUF Gamingnya ini. Si SSD ini cukup spesial, bre, karena merupakan produk SSD M.2 pertama yang punya sertifikasi dari Asus TUF Gaming. Jadi ya udah terjamin kalau nih SSD punya daya tahan yang tinggi karena seri TUF dari Asus sendiri terkenal dengan durability-nya yang cukup bagus. Bukan cukup doang, tapi emang bagus. Secara desain, Cardea 2 ini tampilannya unik ya. Khas TUF Gaming-nya menonjolkan sisi strong dengan heatsink berwarna hitam dengan logo TeForce besar serta tulisan TUF Gaming Alliance X Cardea di sisi bawahnya. Ukurannya compact, ya layaknya SSD NVMe pada umumnya, bre. Beratnya sekitar 45 gram, dimensinya sendiri berukuran panjang 80 mm kali lebar 23 mm dan kali tinggi atau ketebalannya di 12,9 mm. Ya emang rada tebel dikarenakan penggunaan heatsink yang menjadi ciri khas SSD NVMe dari Team Group ini, yang tentu aja mampu meningkatkan pembuangan panas. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan penurunan kecepatan yang biasa disebabkan oleh suhu yang cukup tinggi. Karena heatsinknya yang tebel, Cardea 2 TUF Gaming Alliance ini hanya disarankan untuk dipasang di PC desktop, bre. Jadi buat kalian user laptop atau mini PC, silahkan cari SSD dengan profil ketebalan yang tipis-tipis aja ya kan, biar muat gitu. Ya sebagai contoh TeForce Cardea Zero Z330 lah. Punya heatsink juga tapi tipis gitu. Yang ngebuat SSD ini layak jadi pertimbangan buat dipinang udah jelas dari umurnya. Umur pada SSD biasa disebut TBW atau Terabyte to Write. SSD ini punya TBW di atas rata-rata. Sebagai perbandingan, SSD TeForce Cardea Zero Z330 punya TBW di 600 TB untuk kapasitas yang 512 GB. Sedangkan untuk Cardea 2 TUF ini punya TBW di 800 TB untuk kapasitas 512 GB-nya. Jadi udah kelihatan kan kalau SSD ini bisa jadi aset jangka panjang, bre. Ngomongin jangka panjang, tenang, SSD ini punya garansi hingga 5 tahun. Unit yang sedang saya tes ini memiliki kapasitas 512 GB. Adapun pilihan SKU yang tersedia hanya ada dua, 1 TB dan 512 GB. Nih SSD punya performa yang ekstrim, bre, karena udah mendukung protokol NVMe 1.3. Performanya sendiri luar biasa kenceng pastinya. Dari spesifikasi di atas kertas tertulis untuk speed sequentialnya di Crystal Disk Smart untuk 512 GB, read-nya up to 3400 MB per second, sedangkan untuk rate-nya up to 2000 MB per second. Sedangkan untuk perbedaan di 1 TB untuk speed rate-nya sama up to 3400 MB per second. Nah, bedanya untuk speed rate-nya itu lebih tinggi di 3000 MB per second. Untuk transfer time-nya dapat menyesuaikan dengan pintar, cuy. Sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan. Apakah kita lagi main game atau file multimedia atau menggambar grafik, ya udah canggih lah pokoknya gitu. SSD ini punya algoritma cerdas untuk memperpanjang masa pakainya, bre. Cara kerjanya mengumpulkan sampah hingga dapat memastikan
meningkatkan efisiensi operasinya. Teknologi peralatan Kausan yang kuat dan fungsi ACC Error Correction Code yang pada akhirnya meningkatkan kecepatan transfer data pada SSD ini. Terdapat juga teknologi kontrol akses MCQ yang sudah dioptimalkan sehingga dapat mempercepat kinerja baca dan tulis dan secara efektif memperpanjang masa pakai si SSD-nya ini, bre. Oke, sekarang langsung aja kita benchmark SSD kencang ini, bre. Sebagai perbandingan, saya akan compare juga dengan TeForce Cardea Zero Z330. Untuk spesifikasi PC yang saya gunakan sebagai berikut. Pertama, pengujian Crystal Disk Mark. Untuk speed read dari Cardea 2 TUF Gaming ini adalah 2984 MB per second. Sedangkan untuk speed read dari Cardea Zero Z330 sebagai perbandingan adalah 1934 MB per second. Nah, untuk speed write-nya dari Cardea 2 TUF Gaming adalah 2415 MB per second. Sedangkan untuk speed write dari Cardea Zero Z330 adalah 1199 MB per second. Berbanding hampir 1000 MB per second itu jauh banget cuy, hampir 2 kali lebih kenceng dari Cardea Zero Z330, padahal sama-sama NVMe. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan software AS SSD. Untuk speed read dari Cardea 2 TUF Gaming adalah 2610 MB per second. Sedangkan untuk speed read dari Cardea Zero Z330 untuk perbandingan adalah 1863 MB per second. Untuk speed write-nya dari Cardea 2 TUF Gaming adalah 2320 MB per second. Sedangkan untuk speed write dari Cardea Zero Z330 sebagai perbandingan adalah 1134 MB per second. Jadi udah jelas bahwasannya untuk Cardea 2 TUF Gaming ini untuk speed read dan write-nya itu bener-bener unggul hampir 2 kali lipat dari Cardea Zero Z330 yang kemarin saya review, bre. Dan terakhir ini saya akan tes untuk suhunya karena memang ya udah jelas ya untuk heatsinknya kan tebel nih, pastinya kita akan tes suhunya apakah heatsink ini sangat berpengaruh dalam penggunaan suhunya. Oke, kita lihat untuk kondisi ruangan saya menggunakan AC di sekitaran 26 sampai 27 derajat Celcius. Untuk suhu idle dari SSD ini bener-bener adem banget cuy, ada di angka 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu idle Cardea Zero Z330 sebagai perbandingan ada di angka 46 derajat Celcius, beda hampir 20 derajat Celcius, gila. Untuk suhu maksimalnya saya ada tes menggunakan AIDA 64 Extreme untuk stress test. Suhu maksimal untuk SSD ini ada di angka 36 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu maksimal dari Cardea Zero Z330 ada di angka 66 derajat Celcius. Bedanya hampir 2 kali lipat ya. Jadi memang bener-bener untuk Cardea 2 TUF Gaming ini punya suhu yang bener-bener rendah cuy. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya heatsink dari SSD ini mampu menurunkan suhu ekstrim pada saat digunakan dalam kondisi 100%. Suhu yang ada membuat kinerja SSD jadi makin ngebut dan stabil cuy pastinya. Tapi sayangnya nih SSD nggak bisa dipasangin di laptop. Itu kekurangannya ya, karena memang heatsinknya yang cukup tebal jadi nggak bisa dipasangin gitu loh. Jadi kesimpulannya apakah SSD ini layak untuk dibeli? Pastinya ya bener-bener layak. Dari mulai durabilitasnya, ketangguhannya, dari mulai speednya itu benar-benar bagus lah gitu. Dan untuk harganya sendiri gimana? Sebagai perbandingan, untuk harga dari Cardea Zero Z330 adalah sekitar 1.200.000-an. Sedangkan untuk harga dari SSD TeForce Cardea 2 TUF Gaming ini harganya sekitar 1.350.000-an untuk varian yang 512 GB. Ya perbedaannya cuma 100.000-an tapi punya performa yang lebih unggul dibandingkan dengan Cardea Zero Z330. Tapi sayangnya SSD ini nggak bisa dipasangin di laptop, sedangkan untuk Cardea Zero Z330 bisa dipasangin di laptop gitu loh, bre. Jadi itu dia review dari saya, semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.